data yang kemarin yang di copy ke SPSS itu loh. Itu kan kemarin. Iya nggak sih? Oh, ganti rawat. Kelompok satu Kamu punya pensil nggak? Enggak. Tak ada. Buat apaan? Buat nulis ini apa? Yang kertas tuh. Oh, iya. Monitoring. Hilang, kadang ku tak tenang, ku hanya diam. Tapi kalian tak paham. Aku dan rasa sakit dalam ku simpan sampai sekarang kau nahai tenang besar. Oke. Kemarin sudah kita lakukan, nggak tahu sampai yang mana, tapi coba kita secara cepat review ya. Yang pertama untuk uji hipotesis 1 ya. Uji hipotesis 1 yaitu BI ya, BI pre dan post pada kelompok 1. Pre dan post pada kelompok 1. Nah, sehingga kita tahu terlebih dahulu uji prasyaratnya. Datanya adalah numerik, ya, datanya numerik atau scale ya di sini. Kemudian kita akan melakukan uji beda, ya, uji beda atau analisis komparatif. Ya, dua kelompok berpasangan. Ya. Maka karena datanya numerik, kita lakukan uji prasyarat dulu, ya, uji normalitas data. Apabila numerik dan normal komparatif dua kelompok berpasangan, berarti pakainya verti test, ya kan? Nah, sehingga kemudian kita lakukan uji normalitas data. Nah, kadang-kadang uji normalitas data itu dijadikan satu semuanya, ya, sehingga kemudian kita tinggal melihat gitu. Nah, sehingga kalau kita lakukan semuanya, berarti analyze, descriptive, kemudian explore. Maka kemudian ini diujikan semua, ya. Jadi diblok semua, bisa disorot kemudian kontrol A, atau disorot seperti ini kemudian tekan shift panah bawah, ya, seperti Anda memblok pada umumnya, ya. Terus kemudian
kemudian dimasukkan ke dependent list. Kemudian statistiknya juga sekaligus kita uji semuanya. Jadi kita continue plotnya, kita tes normalitas, continue. Kemudian di sini yang ditayangkan adalah good, baik statistik maupun plotnya nanti akan ditayangkan. Dan kita klik OK. Maka kita akan ketemu data seperti ini. Mungkin data yang seperti ini bagi kita yang dibutuhkan itu terutamanya adalah minnya, ya, minnya. Sehingga kalau kita punya data seperti ini mungkin ini terlalu panjang ke bawah seperti ini. Padahal yang kita butuhkan hanya minnya saja, ya, sehingga mungkin Anda akan agak kesulitan di sini. Terus kemudian kita lihat di sini normalitas datanya, karena datanya hanya 15, berarti kita pakai Stabilo Build, sehingga yang kita baca adalah signifikan di sini atau P. Ya. Semuanya di atas 0,05, berarti semuanya normal. Sehingga nanti ke belakang untuk uji hipotesis yang lainnya semua itu di benak kita sudah normal semua. Ya, sehingga kita langsung datanya numerik semua dan normal semua. Sehingga kemudian kita akan langsung nanti uji hipotesisnya itu. Ya. Walaupun kita sebaiknya tahu atau bisa membaca gambar-gambar ini, tapi tidak dibutuhkan, ya, tidak dibutuhkan, karena yang dibutuhkan untuk ini menunjukkan variabilitas. Variabilitas itu sudah ditunjukkan dan angkanya itu dari tes normalitas tadi, sehingga ya biasanya ini kita berikan semua. Nah, sekarang kita uji hipotesis 1. Numerik datanya normal, 2 kelompok berpasangan. Maka kemudian pakainya adalah pair t-test, ya, untuk uji hipotesis 1, yaitu BI pre dengan BI post pada kelompok 1. Analyze, compare mean, pair sampel t-test, kemudian yang dipasangkan. Nah, ini juga biasanya ya kita langsung saja uji hipotesis semuanya. Jadi uji hipotesis 1, 2, 3, 4 kita lakukan sekaligus. Ya, jadi ini cepatnya, ya, cepatnya. Di BI pre kita pasangkan dengan BI post, ya, terus kemudian kita masukkan di sini. Nah, dengan di BI pre dengan BI post. Caranya tekan tombol kontrol, terus kemudian diklik di sini. Oke, ini kemudian sudah berpasangan. Kemudian TUG pre nomor 1, TUG post kita pasangkan. Kemudian BI pre dengan BI post pada kelompok 2 kita pasangkan. TUG pre dan TUG post kita pasangkan. Jadi kita langsung menguji hipotesis 1, 2, 3, 4. Kita melakukannya dengan cepat. Option ada yang perlu kita ubah, ya, jadi 95% confidence intervalnya. Kemudian kita oke. Maka kemudian di sini ada min yang singkat, ya, yang singkat, yang nanti kita lihat. Oh, untuk BI-nya kelompok 1 itu pre dan post itu dari 73 naik jadi 78.
Signifikan enggak? Maka kemudian yang dilihat bukan pair sample correlation ya, tapi pair sample test di sini. Jadi BI pre dan BI post pada kelompok 1 itu signifikan 0,003. Ya. Dari 73 naik ke 78,67. Signifikan. Kemudian yang kedua, hipotesis yang kedua itu TUG. TUG itu waktu ya 3 meter bolak-balik ya. Menjadi lebih baik kalau waktunya semakin sedikit, artinya semakin cepat. Awalnya 11,7 detik menjadi 11,0 detik. Oh, menjadi lebih cepat. Ya. Tapi menjadi lebih cepatnya ini hanya sedikit ini. Signifikan enggak, kita lihat di sini. Oh, benar, enggak signifikan. Karena di sini 0,085 P-nya. Oh, makanya enggak signifikan. Ini peningkatannya sedikit. Dari 11,7 meningkat menjadi 11,0. Meningkat atau menurun Pak itu? Menurun 11,7 menjadi 11,0. Ya kalau angkanya menurun. Tapi kalau kemampuan keseimbangannya itu artinya meningkat itu. Ya. Berarti hipotesis kedua tidak terbukti. Jadi HA-nya ditolak. Hipotesis kedua HA-nya ditolak. Hipotesis yang pertama HA-nya diterima ya. Hipotesis alternatifnya ini diterima. Tapi hipotesis yang kedua di sini HA-nya ditolak. Jadi tidak ada perbedaan antara pre dan post. Kemudian hipotesis yang ketiga, signifikan. Hipotesis yang keempat juga signifikan. Kita lihat yang ketiga, 74 naik jadi 84. Oh iya, naiknya 10. Makanya di signifikannya 0,000. Ada yang mengatakan semakin mendekati 0,00000 itu sangat signifikan. Biasanya selisih min-nya di sini sangat besar. Maka kemudian di sini akan semakin mendekati 0,000. Tapi kemarin saya katakan nggak perlu menyimpulkan itu sangat signifikan. Karena kesimpulan di sini itu sebetulnya hanya ya dan tidak. Jadi signifikan atau tidak signifikan, hanya begitu. Jadi nggak perlu sangat signifikan, nggak perlu. Terus kemudian yang ini juga signifikan, yang keempat. Maka kemudian kita lihat min-nya. Oh benar, 11,7 awalnya menjadi 9,5. Jadi naik, seimbangannya naik. Kalau ini tadi kan 11,7 menjadi 11,0, makanya nggak signifikan karena sedikit naiknya. Kalau ini 11,7 jadi 9,5. Ya. Maka kemudian ini diterima, yang ini juga diterima. Terus kemudian kita akan mencari 5 dan 6.
Nah, umpama datanya ini adalah original berarti kategorik ya, atau datanya numerik atau scale tapi tidak normal. Jadi uji normalitasnya tadi Shapiro-Wilknya itu ternyata kurang dari 0,05, berarti tidak normal. Maka analisis yang di sini tidak pakai pair t-test, tapi pakai non parametrik. Nah, umpama kita mau melakukan analisis uji beda ya, komparatif dua kelompok berpasangan yang datanya kategori atau yang datanya sebetulnya numerik tapi tidak normal. Kita memakainya apa? Kita pakai apa? Non parametrik yang apa? Komparatif dua kelompok berpasangan. Pakai apa? Uji tet pas Wilcoxon. Jadi yang seperti itu Anda harus hafal ya. Anda harus hafal. Yang dasar sekali seperti itu harus hafal. Karena kalau Anda hafal Anda akan bingung apa ini ya. Jadi ada yang memang harus dimengerti, tapi ada bagian yang harus Anda hafalkan. Nah, kalau kita pakai Wilcoxon, maka kita pakainya non parametric test. Kemudian kita legasi dialog. Legasi dialog itu apa ya? Yang paling sering ya, analisis yang paling sering. Maka kemudian kita menggunakan two related sample ya, two related sample karena dua kelompok berpasangan, dua kelompok yang berhubungan. Jadi kalau tadi istilahnya t-test itu adalah pair t-test, tapi kalau ini related sample. Jadi pada istilahnya related dan pair itu sama. Jadi pakainya two related sample, pakai Wilcoxon di sini. Ini sama dengan versi tes tadi, kita pasangkan mana yang mau kita uji. BI pre dengan BI pos kelompok 1. Uji ini kelompok 1 dan uji pos kelompok 1. Kemudian BI kelompok 2 pre dan pos, dan uji pre dan pos dan kelompok 2. Ini ya kita continue saja, tidak ada masalah ini. Nah, kalau kita masih mau melihat deskriptifnya ya diklik, tapi deskriptifnya tadi kan tidak ada, sehingga nggak perlu kita centang di sini. Langsung kita oke. Maka kemudian yang kita baca adalah yang di sini, ya, yang di sini. Yang kita baca yang signifikan asinsik di sini ya. Nah ini 0,05, 0,069 dan seterusnya ini. Ternyata Wilcoxon ya atau non parametrik itu P-nya hampir sama dengan P yang parametrik tadi yang pakai pair t-test.
Ini tadi HA diterima, HA ditolak, HA diterima, HA diterima ya. Hampir sama. Pak, kalau hampir sama begitu berarti kita bebas toh Pak, pilih ini bisa, pilih ini bisa. Tidak bisa. Aturannya harus dipenuhi. Ya. Ya, kemudian toh hasilnya mirip-mirip saja. Ini hanya untuk memberitahu caranya tes Wilcoxon itu seperti ini ya. Tapi sebetulnya ini tadi sebetulnya uji prasyaratnya itu memenuhi syarat untuk dilakukan uji parametrik verti test. Bukan berarti kalau Anda sudah melakukan verti test kemudian diulangi dengan Wilcoxon, itu tidak. Ya. Jadi salah satu yang sesuai dengan aturan. Tidak boleh. Ini versi tesnya T-nya nilai P-nya segini lah, sedangkan pakai Wilcoxon P-nya segini. Tidak, harus salah satu. Ya, bukan versi tes P-nya segini, Wilcoxon P-nya segini. Tidak bisa, salah justru malah kalau Anda pakai dua-duanya. Pak, ini untuk menyangatkan kesimpulan Pak, maka saya lakukan dua-duanya, nggak boleh. Ya, aturannya seperti itu, ada salah satu. Sampai awalnya bisa sampai 10. Enggak. Dulu waktu program statistik itu belum ada, Oh iya. analisis seperti ini itu dilakukan secara manual, dihitung secara manual. Dihitung secara manual itu ketemu nilai T-nya ini. Ya, nilai T di sini. Atau kalau non parametrik itu ketemu nilai Z-nya ini. Ketemu nilai T dan ketemu nilai Z. Ya, kalau t-test ketemu nilai T, kalau non parametrik ketemu nilai Z. Terus untuk menentukan signifikan atau tidak signifikan, itu T yang dihitung ini dibandingkan dengan T tabel. Ya, dibandingkan dengan T tabel. Nah, kita coba lihat T tabel. Di tabel